Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 26 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-30. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 13 ayat 18 sampai dengan 21. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Agnes PRR dari komunitas PRR Cimanggis Bogor dengan tema Jadilah Berarti Bagi Sesama. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Roh hikmat, ajarlah kami menjadi orang bijak. Roh pengertian, terangilah budi kami. Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Roh keperkasaan, kuatkanlah kami yang lemah. Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Roh takut akan Allah, ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepadamu. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 13 ayat 18 sampai dengan 21. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi
yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Jadilah berarti bagi sesama. Sahabat-sahabatku yang terkasih, mencari dan menemukan, ini satu kegembiraan besar yang patut disyukuri. Ketika kita mencari, lalu kita menemukannya. Apalagi bila menghadapi begitu banyak kesulitan, usaha kita hanya akan membuahkan hasil bila perjuangan kita tak pernah mengenal kata akhir. Perumpamaan tentang kerajaan Allah dengan biji sesawi, satu gambaran yang luar biasa tentang daya keselamatan yang mampu memberi harapan dan hidup baru bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Sabda Tuhan selalu berdaya mengubah hidup seseorang. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Keyakinan ini akan berdampak pada kehidupan yang dialaminya. Kasih Tuhan itu abadi di hati orang beriman. Dia digoncangkan oleh tantangan apapun, dia akan terus merasakan bahwa kasih Tuhan berdiam di dalam hatinya. Untuk mengalami hadirnya kerajaan Allah dalam hidup, tentu ada syaratnya. Salah satunya, menjadikan hidup kita sumber sukacita dan damai. Banyak orang akan menimba pengalaman hidup dari apa yang kita lakukan setiap hari. Ketika kita mampu menjadikan hidup kita sebagai sumber sukacita dan damai, orang akan melihat kita, orang akan mengalami, dan orang akan bercerita bahwa orang itu memiliki sukacita dan damai, memiliki kedekatan dengan Tuhan yang luar biasa. Dan dari situlah mereka bisa menjadikan perilaku hidup kita sebagai contoh untuk hidup mereka. Menjadi sempurna dalam perilaku ini tidak mungkin. Salah kata dan beragam tindakan menyimpang kadang kita alami. Namun, semangat untuk bangkit dari masa lalu yang buram menjadi kata kunci untuk meraih mimpi-mimpi kita. Para sahabatku yang terkasih, sebenarnya waktu hidup kita ini sangat-sangat terbatas. Apa yang telah kita lakukan dalam menjalani hidup ini hanya berpasrah pada kenyataan, dan itu pasti sia-sia. Temukan orang yang mampu menjadikan hidup kita bersinar. Ini solusi. Bergurulah pada pengalaman hidup mereka. Temukan arti di balik perjuangannya. Belajar terus, dan pasti hidup kita akan menjadi pelangi yang indah di mata sesama yang kita jumpai dalam keseharian hidup kita. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita bagi para pemimpin gereja. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami, Bapak Paus, para uskup, para imam. Kurniakanlah roh kebijaksanaan kepada para pemimpin gereja kami,
agar dapat menjalankan karya kegembalaan seturut teladan Yesus Putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah, ya Allah Bapa kami, tidak ada tempat yang pantas untuk kami mengadu selain kepadamu. Pandanglah dan berkatilah iman kami, agar tetap setia kepadamu. Jangan biarkan kami goyah di saat mengalami pergumulan hidup yang berat. Tetapi kuatkanlah kami, bahwa Engkau akan selalu bersama kami dalam segala suka dan duka hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa dan negara kami, ya Bapa, semoga Engkau yang maha bijaksana mencurahkan rahmat kebijaksanaan dan hati yang tulus bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, agar dapat bertanggung jawab akan tugas sebagai pemimpin yang mau melayani demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu saudara-saudari kami yang kehilangan pekerjaan di masa COVID ini. Allah Bapa kami, kurniakanlah rahmat bagi mereka, agar dapat menjalankan hidup pada masa yang berat ini, tetap kuat dalam berjuang, sehingga pekerjaan apapun yang dilakukan tetap mendapatkan berkat demi kelangsungan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang menderita sakit, Bapa yang Maha Pengasih, kuatkanlah dan ringankanlah penderitaan mereka. Berkatilah setiap usaha untuk proses kesembuhan, sehingga semua usaha mendapatkan pemulihan kembali untuk kesehatan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu intensi pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabatku. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.